dimanapun berada. Shalom bagi kita semua, shalom teman-teman di Damai Sejahtera. Bahkan siapapun yang menyaksikan ibadah ini, mari bersama-sama kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita menyatakan Dia Allah yang baik, sebab rancangan Tuhan selalu nyata bagi setiap anak-anak Tuhan yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Mari teman-teman sekalian, kita mau kembali mengucap syukur. Kita mau angkat pujian kita bagi Tuhan. Kita mau pandang Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku
menyenangkan-Mu setiap waktu Tuhan. Ajar kami, bentuk kami yang rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Oh Raja, layaklah disembah, layaklah dipuji, layaklah dimuliakan, layaklah disenangkan Tuhan. Oh Yesus, oh biarlah segala pujian, segala hormat, segala terbaik hanya bagi Raja. Haleluya. Oh Raja di atas segala raja, kami mau mengikuti Engkau, rancangan-Mu terjadi. Oh biar lidah kami terus mengagungkan-Mu Tuhan, lidah kami memuji nama-Mu. Haleluya. Oh Yesus, bagi-Mu-lah segala hormat, bagi Raja. Oh Hosana bagi-Mu Tuhan, Hosana bagi Allahku di tempat yang maha tinggi. Biarlah kami menyenangkan-Mu setiap hari. Oh masa muda kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, biarlah hidup kami menjadi berkat bagi setiap orang, bagi setiap suku dan bangsa. Haleluya. Oh terima kasih, glory bagi nama-Mu, syukur bagi-Mu Rajaku. Oh haleluya. Terimalah segala sembah kami Tuhan, terimalah segala syukur. Haleluya. Oh kami puji, kami sembah. Haleluya. Oh ya Tuhan, terima kasih. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau yang maha tinggi, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Oh Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Oh Allah yang kudus, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Kau Allah yang kudus, sebab Kau layak kudus, layak disembah.
kami yang kudus, Kau Allah yang bertata di atas segala pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih buat hadirat Roh Kudus yang memenuhi setiap kami. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, setiap kami yang menyaksikan, bahkan setiap kami yang melayani Tuhan, Tuhan memperhitungkan setiap kehidupan kami. Bapak yang baik, pakai setiap anak-anak muda-Mu Tuhan untuk lebih taat, lebih sungguh lagi menjalani kehidupannya sesuai kehendak Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat perkenanan Tuhan ibadah kami malam hari ini. Biarlah pelayanan kami Tuhan memuliakan nama Tuhan, memberkati banyak jiwa. Bapak yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sharing firman oleh hamba-Mu Pastor Dika Permana ya Tuhan. Kau berkati dia Tuhan Yesus, Kau memberkati keluarganya, pengharapannya hanya di dalam Tuhan, masa depannya ya Tuhan, bahkan pekerjaan pelayanannya semuanya Tuhan menjamin kehidupannya. Terima kasih buat hamba-Mu ya Tuhan yang telah merelakan hatinya untuk melayani pekerjaan Tuhan di Youth Damai Sejahtera Tuhan. Biarlah setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani ibadah ini, Kau berkati, Kau pakai lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan setiap kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, biarlah kami semua diberkati dan kami menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hidup kami, masa depan kami ada di dalam Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati setiap pujian penyembahan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan oleh Pastor Dika Permana. Kami persilakan. Tuhan memberkati pelayanan Pastor Dika. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom teman-teman dari Youth GPDI Damai Sejahtera di Medan. Salam kenal, dengan saya Pastor Dika Permana. Senang menyapa teman-teman semua yang ada di Medan saat ini. Saya percaya setiap kita dalam kondisi yang sehat, yang baik, dan damai sejahtera Tuhan juga boleh mengalir atas setiap kehidupan kita. Amin. Yuk sebelum kita sama-sama dengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak untuk setiap kita boleh tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk saat ini kalau Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah. Kami juga rindu Tuhan untuk kami mendengarkan isi hati-Mu di saat ini. Kami percaya bahwa firman-Mu akan melawat setiap kami, firman-Mu akan menjadi kekuatan, dan tentunya firman-Mu juga akan meneguhkan setiap hati kami di saat ini. Setiap keraguan, setiap kebimbangan, ketakutan dipatahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan kami beroleh sukacita karena kami boleh mengingat kembali akan janji Tuhan di saat ini. Terima kasih Bapa, berkat-Mu untuk setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Nah sore ini, saat ini saya rindu untuk menyampaikan isi hati Tuhan tentang rancangan Tuhan atas hidup kita. Rancangan Tuhan atas hidup kita. Nah teman-teman semua, kira-kira apakah sampai dengan detik ini setiap kita sudah mengetahui apa rancangan Tuhan buat kita? Atau mungkin ada juga beberapa dari teman-teman yang merasa kebingungan, merasa hidupnya berada di ujung jalan, tidak tahu harus mau kemana, mau kanan ke kiri atau mau putar balik. Kita mungkin bingung, kita harus bertindak seperti apa dan lain sebagainya. Dan terkadang juga teman-teman semua, setiap kita sering juga diberhadapkan dengan yang namanya janji juga teman-teman. Janji dari orang lain yang tentunya mereka mungkin menjanjikan sesuatu hal yang baik, menjanjikan sesuatu hal yang indah, namun ternyata tidak terbukti teman-teman semua. Dan kita sering merasakan hal itu karena biasanya memang mengucapkan janji itu sangat mudah. Tapi bagaimana dengan menepati janji teman-teman semua? Terkadang memang bukan hal yang mudah untuk menepati janji. Biasanya kita akan rajin juga teman-teman kalau memang ada sesuatu yang dijanjikan atau sesuatu yang jadikan sebagai reward, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, ataupun bahkan di dalam pelayanan teman-teman. Kita kadang akan lebih giat, lebih semangat, lebih berapi-api untuk melakukan sesuatu kalau ada rewardnya, kalau ada janji yang diberikan kepada kita. Adanya reward yang dijanjikan tersebut membuat kita lebih senang dan bersemangat untuk melakukan apa yang orang lain minta, teman-teman. Tapi terkadang orang lain tersebut atau mereka lupa akan janjinya. Dan ketika hal itu terjadi, apakah kita akan terus percaya pada orang itu, teman-teman? Ataukah mungkin ketika ternyata orang yang sudah menjanjikan sesuatu kepada kita ternyata tidak menepati janjinya, kita kecewa terhadap orang itu? Nah, ini keputusan hati kita sebenarnya, pilihan hati kita untuk apakah kita tetap menghargai orang tersebut
tetap menghormati orang tersebut atau kita kecewa. Tapi saya percaya bahwa setiap orang-orang percaya Tuhan, sekalipun mungkin orang menjanjikan sesuatu kemudian tidak ditepati, kita tidak berubah setia kepada mereka juga, teman-teman ya. Dan Gak sedikit juga teman-teman ketika orang yang sudah diberikan janji kemudian tidak ditepati, maka orang tersebut merasa kecewa. Mungkin juga teman-teman sering mengalami hal yang seperti ini. Seberapa bersemangatnya diri kita ketika dijanjikan suatu hal yang baik, yang indah, yang kita butuhkan. Lalu bagaimana ketika ternyata kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, teman-teman? Kita tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita atau apa yang menjadi ekspektasi kita, teman-teman. Bahkan banyak juga dari kita yang memilih untuk menyalahkan keadaan atau bahkan orang di sekitar kita ketika ternyata ada janji yang tidak kita dapatkan, teman-teman semua. Saya mau katakan bahwa promise is powerful. It could drive you and it can break you also, teman-teman. Ketika orang memberikan janji kepada kita, memberikan satu harapan kepada kita, janji tersebut atau harapan tersebut membuat kita bersemangat terkadang. Tapi satu sisi ketika tidak ditepati, ketika tidak dipenuhi, itu bisa menghancurkan setiap kita juga, teman-teman semua. Kita nggak bisa memaksa orang lain menepati janji mereka. Tetapi kita bisa memastikan untuk tidak hancur saat realita berkata lain. Amin. Kita gak bisa paksa orang untuk selalu menepati perkataan mereka. Untuk terus berdiri di atas dasar apa yang mereka sudah sampaikan, katakan kepada kita, teman-teman. Kita gak bisa paksa mereka untuk tetap sama, teman-teman semua. Seperti apa yang di awal dia sampaikan, kemudian sekarang dia lakukan, teman-teman. Tetapi kita bisa memastikan untuk setiap kita tidak hancur saat realita berkata lain. Amin. Saat realita berkata lain. Dia itu apa? Dengan tahu membedakan pengharapan dan ekspektasi, teman-teman. Caranya apa untuk kita bisa memastikan supaya kita tidak hancur saat realita berkata lain? Yaitu dengan tahu membedakan pengharapan dan ekspektasi. Pengharapan adalah hal yang kita inginkan terjadi. Itu pengharapan, teman-teman semua. Sementara ekspektasi adalah hal yang kita asumsikan akan terjadi atau pasti terjadi di masa depan, teman-teman. Pengharapan itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Kita berharap untuk kedepannya kita menjadi orang yang berhasil. Kita berharap kedepannya kita menjadi orang yang punya pasangan yang terbaik. Jadi orang yang punya rumah, memiliki rumah di satu tempat yang kita impikan, teman-teman semua. Tapi kalau ekspektasi berarti kita sudah betul-betul menaruhkan baik hati, baik pikiran kita kepada sesuatu hal tersebut, teman-teman semua. Dan ujung-ujungnya itu hanya sebuah asumsi dan kita nggak tahu apakah itu akan terjadi atau tidak. Harapan yang keliru adalah ekspektasi, teman-teman semua. Boleh nggak kita berharap? Boleh. Tapi jangan sampai pengharapan kita kemudian ternyata berubah menjadi sebuah ekspektasi yang ketika tidak terjadi akan mengecewakan setiap kita. Sebab menit ketika kita begitu percaya diri akan apa yang terjadi di masa depan oleh karena perbuatan kita, the hope becomes wrong. Karena pada hakikatnya waktu dan hidup adalah sepenuhnya milik kepunyaan Tuhan, teman-teman. Ketikapun kita berharap kepada Tuhan. Ketikapun kita bersandar kepada perkataan Tuhan. Janji manusia, perkataan manusia bisa tidak ditepati. Mereka bisa berbohong, teman-teman semua. Mereka bisa berubah, hari ini bilang A, besok bisa bilang B. Tapi percaya ketika kita betul-betul menyandarkan kehidupan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita akan tahu bahwa di dalam Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan setiap kita. Amin. Sekalipun mungkin seolah-olah apa yang Tuhan janjikan sama kita belum terjadi sampai hari ini, teman-teman semua. Tapi percaya bahwa kita akan semakin bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Namun ketika kita berharap pada manusia, kemungkinan besar kita pasti akan kecewa. Karena dari perkataan mereka, dari sikap mereka, kita bisa melihat langsung. Dan terkadang kita merasa sakit hati terhadap mereka, teman-teman. Itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan saat ini. Percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan, teman-teman. Percaya sepenuhnya,
berserah sepenuhnya kepada rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Di awal tadi saya sampaikan bahwa mungkin ada beberapa yang sedang hilang arah, hilang semangat, hilang gairah. Kita bersemangat hanya karena ketika kita akan mendapatkan reward, hanya karena ketika kita diiming-imingi sesuatu, teman-teman semua. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa ternyata semangat kita itu datang dari Tuhan. Karena kita menaruh pengharapan yang tepat pada rancangan Tuhan yang sempurna, teman-teman semua. Yuk coba sama-sama kita buka Yeremia 29 ayat yang ke-11, teman-teman. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, saya akan bacakan buat setiap kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, teman-teman. Aku ini atau Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Tuhan, mengenai setiap kita. Baik saya maupun baik teman-teman semua, dia tahu rancangan apa yang dia miliki karena dia membuat rencana, teman-teman semua. Dan ternyata rancangannya bukan rancangan kecelakaan katanya, tapi rancangan yang adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Sebagai informasi teman-teman, surat yang dituliskan oleh Yeremia ini merupakan surat kiriman dari Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda, teman-teman. Pada saat itu terjadi peristiwa ketika bangsa Yehuda yang sedang ditawan di daerah Babel, teman-teman semua. Tentunya yang namanya orang sedang ditawan, mereka pasti tertekan, teman-teman. Ketika orang sedang ditawan atau terikat, pasti hidupnya penuh tekanan, teman-teman. Namun memang Tuhan menawan bangsa Yehuda di Babel selama 70 tahun, kurang lebih, teman-teman semua. Tuhan yang menawan mereka. Karena ada tujuan yang Tuhan maksudkan di dalamnya. Sebab Tuhan mau supaya setiap orang-orang pada saat itu kembali kepada Tuhan serta mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, teman-teman. Oleh karena itu Tuhan menawan mereka. Karena kesombongan mereka, mereka merasa mereka paling kuat, mereka paling hebat. Mereka adalah orang yang bisa mendirikan satu bangunan yang paling tinggi. Oleh karena kehebatan mereka, akhirnya Tuhan buang mereka, teman-teman semua. Tuhan tawan mereka. Dan ketika orang ditawan, tentunya sekali lagi mereka merasakan tekanan, merasakan kesulitan. Tapi baiknya Tuhan, sekalipun Tuhan mendisiplin orang-orang pada saat itu, Dia juga memberikan sebuah pengharapan buat mereka, teman-teman. Saat ini, mungkin setiap kita juga sedang mengalami satu masa-masa yang sulit. Kita sedang masuk dalam fase hidup yang berat, teman-teman semua. Kita merasa kehidupan kita penuh tekanan. Teman-teman juga mungkin di medan sana ada beberapa yang mungkin mengalami PHK karena pandemi, susah cari kerja dan lain sebagainya. Kita ditawan, teman-teman semua, dan itu terkadang menyesakan hati kita. Untuk makan 3 kali sehari mungkin juga sangat berat, jangan 3 kali sehari. 1 kali sehari pun terkadang mungkin ada beberapa yang mengalami kesulitan, teman-teman semua. Tapi percaya, ketika Tuhan menawan setiap kita, ketika Tuhan membawa kita kepada sebuah situasi yang mungkin tidak enak buat kita, teman-teman. Tuhan punya maksud yang sangat mulia. Amin. Tuhan punya maksud yang sangat mulia, yaitu apa? Supaya kita semakin didewasakan di dalam iman kita kepada Tuhan. Supaya kita kembali berharap penuh kepada Tuhan. Supaya setiap kita boleh kembali untuk percaya penuh sama Tuhan, teman-teman. Percaya ketika kita sudah menerima, itu mudah, teman-teman semua. Tapi bagaimana dengan keadaan ketika kita percaya, tapi sampai hari ini kita belum menerima apa-apa? Itulah ujian terhadap iman kita. Karena iman perlu ujian, teman-teman. Kalau iman tidak diuji, tidak teruji, teman-teman. Oleh karena itu setiap kesulitan atau masa sulit yang kita sedang hadapi, teman-teman mungkin ada yang sedang sakit di saat ini, mengalami masa sulit, di situ Tuhan mau supaya kita betul-betul memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan, teman-teman. Dan kiriman surat Nabi Yeremia di atas merupakan bentuk pertolongan Tuhan kepada bangsa Yehuda agar mereka dapat bangkit kembali dan mempunyai kekuatan serta harapan dari pertolongan Tuhan. Dan apa yang juga saya sampaikan hari ini dari Yeremia 29 ayat 11, saya berharap dan saya rindu supaya ini juga bisa memberikan satu
semangat baru buat kita untuk kita kembali punya kekuatan dan harapan kepada Tuhan. Tuhan mengetahui akan rancangan hidup bangsa Yehuda. Dan Tuhan memberikan suatu pengharapan kepada mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ada 3 hal yang saya catat teman-teman semua. Harapan apa yang Tuhan berikan buat mereka dan buat setiap kita saat ini? Yang pertama, yaitu rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera ini berhubungan dengan kondisi hati kita teman-teman semua. Berhubungan dengan kondisi hati kita. Situasi boleh tidak enak dan terkadang kita tidak bisa memilih-milih situasi. Tapi kita bisa memilih untuk tetap damai sejahtera, teman-teman. Kita memilih untuk damai sejahtera bukan karena kita sebenarnya mampu untuk berdamai terkadang teman semua. Tapi kita memiliki damai sejahtera, kita bisa memilih untuk damai sejahtera. Karena memang Tuhan sudah memberikan damai sejahtera itu buat setiap kita. Kalau kita sendiri memaksa diri kita untuk damai, terkadang susah karena kita selalu melihat realita. Kita lihat fakta, faktanya memang ada kesulitan, faktanya ada kesakitan. Tapi percaya teman-teman, sekalipun mungkin kita sulit untuk damai sejahtera, tapi teman-teman tahu bahwa sebenarnya damai sejahtera itu sudah ada buat setiap kita, dan itu yang membuat kita mampu untuk memiliki damai sejahtera itu sendiri. Rancangan damai sejahtera. Kondisi hati kita boleh corat marut teman-teman semua, kita boleh punya pikiran yang ya mungkin kita nggak tahu ke depan akan seperti apa teman-teman semua. Tapi percayalah Tuhan sudah berikan damai sejahtera itu buat setiap kita. Bahkan yang Tuhan berikan lebih dari itu, rancangannya katanya. Rancangan damai sejahtera. Ya namanya rancangan itu gak cuma untuk sehari 2 hari teman-teman semua. Tapi untuk berkelanjutan. Selama kehidupan kita teman semua. Tuhan merancangkan sesuatu hal yang indah buat kita. Bahkan yang kedua, selain rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita, Tuhan juga memberikan kepada kita yaitu rancangan yang bukan rancangan kecelakaan teman-teman. Bukan rancangan kecelakaan. Kalau mungkin hari ini teman-teman merasa bahwa hidup teman-teman adalah kecelakaan. Kenapa aku harus ada di keluarga seperti ini? Kenapa aku harus bekerja di tempat seperti ini? Kenapa aku harus hidupnya seperti ini dan lain sebagainya? Dan teman-teman mungkin menganggap bahwa ini adalah sebuah kecelakaan. Saya mau katakan bahwa sekalipun kelihatannya kecelakaan, tapi itu bukan kecelakaan. Tuhan punya maksud di dalamnya, teman-teman. Teman-teman masuk ke dalam satu tempat, satu wilayah, percaya bahwa di dalamnya ada maksud dan rancangan Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan bilang bahwa rancangannya bukan rancangan kecelakaan, artinya Tuhan tidak sembarangan, Dia tidak sembrono dalam membuat master plan kehidupan kita, teman-teman semua. Dia nggak secara sengaja menyelipkan kesulitan buat kita. Tidak teman-teman semua. Tapi sekalipun Tuhan meluaskan terjadinya kesulitan atas hidup kita, sekali lagi itu semua karena ada maksud Tuhan di dalamnya. Yang ketiga, memberikan hari depan penuh harapan. Inilah sesuatu yang Tuhan berikan buat kita. Selain rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan bahkan, Tuhan juga memberikan hari depan penuh harapan. Kalau teman-teman buka dalam Amsal 23 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang teman-teman. So kalau teman-teman sedang berharap kepada Tuhan saat ini, jangan putuskan harapan teman-teman. Kalau mungkin ada teman-teman yang merasa bahwa masa depanku sudah suram kak, aku punya masa lalu yang sangat gelap dan aku tahu bahwa aku sudah bersalah di masa yang lalu dan aku tahu resikonya masa depanku pasti akan menjadi masa depan yang suram. Saya mau katakan sama teman-teman semua, di dalam Tuhan ada pengharapan. Selama kita masih hidup dan kita masih menyembah Tuhan, kita masih terus bisa berharap pada Tuhan. Amin. Sebab Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Teman-teman, harapan itu seperti air, walaupun sedikit, tapi ketika kita dalam masa-masa sulit atau kita lagi kehausan, teman-teman, kita nggak tahu harus minum apa, tiba-tiba ada air yang mungkin walaupun mungkin cuma setetes doang teman-teman semua, tapi memberikan satu kepuasan. Walaupun cuma setetes teman-teman semua, itulah harapan sebenarnya. Sedikit apapun harapan itu kehidupan teman-teman. Sedikit apapun harapan itu kehidupan. Tadi pagi teman-teman saya agak syok ketika saya lihat beberapa tanaman saya di atas yang saya nggak tahu kenapa, apakah mungkin karena pupuknya terlalu keras atau seperti apa, tiba-tiba sudah mulai layu semua dan juga ada beberapa tanaman
rempah-rempah yang saya tanam teman-teman semua. Saya berharap tanaman itu bisa tumbuh sebenarnya. Tapi ternyata tadi saya lihat tidak ada yang tumbuh teman-teman. Padahal minggu lalu sudah mulai ada tunasnya teman-teman. Sudah mulai ada tunasnya walaupun cuma 2 atau 3 tunas. Itu tuh membuat saya senang teman-teman semua. Membuat hati saya sukacita teman-teman. Tapi tadi ketika saya lihat, waduh udah mati semuanya ternyata teman-teman semua. Nah, apa yang mau saya sampaikan buat teman-teman adalah seperti ini. Ketika saya melihat tunas itu bertumbuh di polybag yang saya susun teman-teman semua, saya melihat ada satu kehidupan, ada satu pengharapan teman-teman semua. Dan walaupun mungkin masih baru sedikit, tapi itu memberikan satu gairah dan semangat buat saya teman-teman. Tapi memang ketika saya melihat ternyata tanaman itu akhirnya mati, membuat saya cukup lemes juga teman-teman. Tapi percaya, sedikit apapun atau sekecil apapun pengharapan itu memberikan kita kehidupan. Artinya kalau hari ini engkau merasa engkau gak punya harapan, bersandarlah kepada Tuhan. Karena Dia memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Amin. Nah, poin terakhir teman-teman. Bagaimana caranya supaya kita mewujudkan kehidupan di dalam rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan harapan teman-teman. Ada 3 hal juga. Yang pertama, supaya kita bisa mewujudkan kehidupan dalam damai sejahtera, kita harus terikat kepada Tuhan. Kita yang secara sengaja mengikatkan diri kita kepada Tuhan teman-teman. Kita membangun kehidupan kita di dalam keterikatan kepada Tuhan. Jangan biarkan kita melangkah sendiri teman-teman semua. Jangan biarin kita punya keputusan sendiri teman-teman semua. Tapi belajar untuk terus mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dengan cara apa? Kita punya hubungan kepada Tuhan teman-teman semua. Percaya bahwa ketika kita setiap hari membangun hubungan kita kepada Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka di situ kita akan semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Dan waktu kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, kita gak akan jadi orang yang gampang kecewa teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya seperti apa supaya kita bisa mewujudkan kehidupan di dalam rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh harapan. Yang kedua, mengembangkan diri teman-teman semua. Setiap kita punya talenta dan kebisaan, itu yang perlu kita kembangkan setiap hari teman-teman. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang Tuhan berikan buat kita dalam bentuk talenta, dalam bentuk kebisaan yang teman-teman punya saat ini, kembangkan teman-teman. Karena ketika kita terus berusaha untuk mengembangkan diri kita akan tahu bahwa oh ternyata aku punya potensi yang luar biasa. Mungkin dulu kita gak bisa ngomong teman-teman, tapi karena kita terus belajar, berlatih, berbicara, depan kaca kita ngomong, kita gak tahu kalau ternyata Tuhan panggil kita sebagai seorang pembicara teman-teman semua. Kita nggak tahu, tapi yang penting adalah apa? Kita mau mengembangkan diri. Dengan kita terus mengembangkan diri, mengupgrade skill dalam hidup kita akan semakin tahu potensi kita. Dan ketika kita tahu potensi kita akan menjadi orang yang penuh gairah, penuh harapan teman-teman. Amin. Jadi orang-orang yang terus punya kekuatan untuk melakukan hal-hal yang baru juga ke depannya teman-teman. Karena apa? Karena kita terus mau mengembangkan diri kita. Jangan stop sampai di sini ya teman-teman semua ya. Kita masih punya timeline kehidupan yang panjang. Oleh karena itu, karena kita tahu bahwa kehidupan kita masih panjang, masih sangat banyak waktu untuk kita belajar. Masih sangat banyak waktu untuk kita terus mengembangkan talenta kita teman-teman. Dan yang ketiga, bagaimana mewujudkan kehidupan dalam rancangan damai sejahtera dan penuh harapan. Kita harus mau untuk memberi makna hidup bagi banyak orang. Percayalah bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri teman-teman semua. Ada hal-hal yang memang Tuhan sudah berikan buat kita dan memang kita pun harus berikan juga kepada orang lain teman-teman. Supaya ya kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang yang mampu memberi makna hidup bagi orang lain, mereka adalah orang-orang yang berbahagia teman-teman. Firman Tuhan pun jelas katakan bahwa kita akan merasa diberkati justru ketika kita memberi daripada menerima katanya. Oleh karena itu ketika kita betul-betul mau memberi makna hidup bagi orang lain, belajar melayani Tuhan lewat pelayanan kita kepada sesama, belajar memberi dari apa yang kita punya teman-teman semua, walaupun sedikit. Pemberian itu nggak melulu soal uang teman-teman. Pemberian itu bisa aja tentang waktu kita untuk kita mungkin ngobrol bareng sama orang, tenaga kita untuk kita bantu-bantu orang, bahkan mungkin telinga kita untuk kita mendengarkan curhatan orang. Kita sedang memberi makna bagi mereka teman-teman. Itu yang luar biasa. Percaya bahwa ketika kita mampu untuk memberi makna hidup bagi banyak orang, hidup kita akan terus bersuka cita. Hidup kita pasti akan terus senang teman-teman.
Memberikan pujian bagi orang lain juga. Siapa sih yang gak suka dipuji teman-teman? Ketika kita lagi lemah, letih, lesu, beban berat, tiba-tiba ada orang yang datang kepada kita, dia bilang, wih mata kamu kayaknya bagus banget ya, atau bibir kamu kok bagus sih, atau baju kamu bagus ya, dan sebagainya, cocok banget kamu pakai. Teman-teman, tahukah teman-teman perkataan teman-teman itu akan bisa memberkati hidup mereka. Mereka tadinya sedih mungkin karena kita puji, mereka bisa senang teman-teman. Itulah makna memberi makna memberi makna hidup bagi orang lain. Oleh karena itu jangan cuma mau untuk hidup bagi diri sendiri saja teman-teman semua. Kita harus mau juga berbagi pada orang lain. Saya akan ulangi teman-teman, gimana cara mewujudkan kehidupan dalam rancangan damai sejahtera. Yang pertama, terikat dengan Tuhan. Yang kedua, mengembangkan diri. Jangan stop sampai di sini, kembangkan terus talenta kita. Dan yang ketiga, memberi makna hidup bagi banyak orang. Percaya bahwa damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran akan terus kita rasakan dan terus bertambah meluap dalam kehidupan kita. Amin. Biar apa yang saya boleh sampaikan buat teman-teman semua di saat ini bisa memberkati setiap kita. Dan kita terus semakin percaya bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita itu luar biasa. Dan janji Tuhan atas hidup kita itu juga dahsyat. Kita gak perlu takut berpengharapan kepada Tuhan teman-teman. Kita kecewa pada manusia karena kita berharap pada suatu hal yang tidak pasti. Tapi ketika kita berharap pada Tuhan, kita berharap kepada suatu hal yang pasti. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat saat ini kalau kami sudah boleh mendengarkan isi hatimu. Percaya bahwa apa yang sudah boleh kami dengarkan akan menjadi berkat buat kami. Bagaimana kami tahu bahwa rencanamu itu indah buat kami. Sekalipun kami masuk lembah kelam, kami masuk masa-masa kesulitan dalam hidup kami, tapi kami melihat Tuhan yang hebat. Kami melihat Tuhan yang hidup atas hidup kami. Untuk itu Tuhan, terus perlengkapi kami, terus pakai kami, terus limpahi kami dengan damai sejahtera-Mu. Dan sadarkan kami bahwa kami punya Tuhan yang hebat. Teman-teman dari Youth GPDI Damai Sejahtera, dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, Tuhan Engkau yang ambil kendali. Tuhan yang bawa mereka kepada promosi-promosi yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 God bless you.